Selamat datang di Kios Ojo Kios. Ini adalah acara diskusi rutin yang diselenggarakan oleh Kios Ojo Kios, dan kali ini bersama Kobam kita akan membedah tentang bukunya Kobam yang baru, yaitu Amir Syarifuddin. Di sini sebenarnya akan ada beberapa pembicara. Ada Pak Ihsan Ali Fauzi. Pak Ihsan Ali Fauzi adalah Direktur Pusat Paramadina. Dia seorang peneliti, dan pasti kita akan banyak. Sebenarnya bayangan saya itu akan ada 3 pembicara, Pak, dengan 3 generasi gitu ya. Ada Boomers, kemudian ada Ghost Roy yang juga milenial begitu. Dia bukan milenial sih. Kolonial. Dia itu milenial sebenarnya di Fathia bayangannya gitu. Jadi 3 perspektif generasi gitu melihat Amir. Nah, sambil menunggu pembicara yang lain, nanti akan ada Bung JJ juga bisa menjelaskan kenapa sih menerbitkan buku ini dan tantangannya apa aja gitu ya. Buku ini cukup tebal gitu, ada kalau diterjemahkan menjadi 500 halaman dengan bahasa terjemahannya JJ juga cukup lugas begitu. Tapi ada beberapa yang saya juga ingin bertanya nanti ke JJ kenapa bahasanya editorialnya bahasanya JJ banget nih gitu. Dan teman-teman sekalian, mungkin ini adalah buku yang dibagi dalam 4 bab gitu ya. Ada fase kelahiran, kemudian fase perkembangan, kemudian ada fase dia sekolah di Belanda, kemudian balik lagi ke Indonesia, kemudian aktif di politik, dan terakhirnya adalah terbunuh gitu ya, dibunuhnya dia di Madiun, peristiwa Madiun. Kemudian di bab berikutnya masih ada 2 bab lagi kalau nggak salah ya, Pak. Bab ketika si penulis bertanya ke beberapa peneliti gitu, ke Kahin, kemudian ke siapa, Ben Anderson dan yang lainnya, dan terakhirnya adalah bab tentang refleksinya dia sendiri, dan dia juga ternyata kebingungan. Ini mau apa ya, kesimpulannya gimana sih? Ini sosoknya seperti apa begitu tuh di siapa, Rudolf Majeknya sendiri juga saya kira dia bingung mendefinisikan ini sosoknya seperti apa menurut saya ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut gitu ya. Saya minta Bung JJ dulu untuk bisa memberikan pengantar. Bung JJ, sebenarnya buku ini nih apa ya, ditujukan dalam rangka apa gitu, dan kenapa Kobam menerbitkan buku ini? Monggo Mas JJ. Bung JJ. Ya, makasih. Sebenarnya ngalangin ini deh. Oke. Duduk. Oke. Nah. Ya, buku ini sebenarnya awal dari seri kita tentang orang-orang sosialis. Ya, jadi tahun ini tahunnya orang-orang sosialis. Berarti enggak dong, enggak sosialis menurut lu. Ya, kalau menurut siapa Mrazek dan dengan kacamatanya si Amir Syarifuddin, sosialis itu tanggung katanya. Jadi ini sebenarnya tahun orang-orang sosialis, tapi yang paling menarik adalah sosialis itu identik dengan Syahrir dan kelompoknya, dengan PSI gitu. Tapi kalau kita nengok ke belakang, sebenarnya yang menjadi pengikut Syahrir dan disebut sebagai orang-orang sosialis itu sebenarnya adalah orang-orang yang ketika masa pergerakan itu menjadi pengikutnya dari Amir Syarifuddin. Karena Amir bergerak di bawah tanah dan kemudian ditangkap, akhirnya mereka switch atau pindah menjadi pengikut Syahrir gitu. Nah, jadi kita mau cari tahu sebenarnya pemikiran sosialis itu seperti apa gitu. Jadi awalnya kita berebut sama Obor, karya Mrazek juga, karena Mrazek kecewa dengan terbitan terjemahan dari Syahrir disertasinya itu, dan dia pengen diterjemahkan ulang dan ngerasa cocok sama terjemahannya Kobam gitu. Tapi kita sadar betul bahwa pemilik right ini sebenarnya Obor ya, dan Obor belum mau ngelepasin, walaupun sebenarnya right-nya masanya udah berakhir. Tapi ketika dia dengar kita mau menerbitkan Syahrir, tiba-tiba dia bersemangat untuk ya udah kita benerin terjemahannya gitu. Jadi yang Syahrir
nggak bisa kita dapat. Sementara ini kita lagi ngerjain buku ini hampir berbarengan dengan terbitnya yang edisi di Amerika. Tapi buku ini sebenarnya lebih kaya ya, dalam artian Mrazek lebih terlibat banyak daripada yang penerbitan di Amerika itu. Terutama dia menambahkan foto, kita juga nyumbang foto untuk buku yang ini gitu. Nah, sebenarnya bukan buku ini aja, ada kelanjutan dari buku ini kan, A Certain Age itu tentang memori intelektual Jakarta. Sebenarnya dia mau ngomongin pemikiran kosmopolitanisme begitu ya, yang kita sebenarnya juga lagi terjemahin. Jadi sebenarnya salah kita diskusin buku ini hari ini, harus nunggu buku yang satu lagi supaya cara kan paling menarik dari buku Mrazek yang ini adalah bagian terakhir. Bagian-bagian terakhir bagaimana Mrazek itu yang khas menurut saya adalah dia membaca orang melalui persepsi orang. Nah, iya kan? Jadi bagaimana orang mengenang si Amir Saripudin kemudian, ya ada akademisi, ada orang partai dan segala macam. Jadi persepsi orang tentang Amir itulah yang menurut dia itu historiografi yang sesungguhnya. Yang paling menantang untuk diperiksa. Ini mitos atau dia sudah berkembang sebagai mitos atau tetap sebagai aktor sejarah begitu ya. Cerita tentang kematiannya terakhir. Nah iya kayak gitu lah. Ya. Dan fenomena ini kan menurut saya menarik ya. Di tengah misalnya kayak Zen menulis Narda Republik Indonesia 100 tahun edisi kritis, yang sebenarnya cara dia untuk membahas persepsi orang tentang Tan Malaka dan karya-karya Tan Malaka dan bagaimana Tan Malaka itu digunakan oleh berbagai macam pihak. Ya sama aja sebenarnya menurut gue kayak apa yang dilakukan oleh Mrazek ini ya. Jadi studinya adalah studi bagaimana historiografi itu dibentuk oleh persepsi-persepsi, sehingga kita nggak bisa mengenali lagi sosok yang sebenarnya dari Mrazek. Misalnya yang paling menarik bagaimana memisahkan agama dengan ideologi gitu. Nah itu bagian menurut saya yang di bukunya Mrazek ini jadi menarik. Agama nggak boleh menghambat ideologi, karena ideologi alat untuk meradikalisasi agama. Itu bagian yang menurut saya menarik. Tapi yang paling menarik lagi adalah buat saya bagaimana melalui sosok si Amir Saripudin ini kita belajar bahwa sejarah itu nggak selalu urusan menang. Tapi sejarah itu bisa dimulai dari cerita tentang orang-orang yang kalah sebenarnya. Tentang gagasan yang separuh berhasil, separuh gagal gitu. Nah, ini bagian yang saya pikir menarik karena di berbarengan dengan buku ini terbit kan juga terbit bukunya David Reibok itu ya, Pan Reibok itu ya, tentang apa judulnya, revolusi ya. Orang Belanda itu. Iya, yang dia merasa bahwa revolusi-revolusi di Eropa dan Amerika itu revolusi yang palsu. Karena hasilnya membunuh revolusi yang sebenarnya revolusi sesungguhnya gitu. Ya dia ambil contoh misalnya revolusi di Indonesia gitu. Nah, pertanyaan yang pokok adalah sebenarnya revolusi Indonesia itu gagasannya seperti apa? Nah, bukunya Mrazek ini bisa menyumbang ya untuk memahami satu aspek yang sangat penting yang selama ini persepsi kita revolusi itu misalnya hanya melalui band, hanya melalui Kehir, atau melalui Anthony Reid, iya kan? Atau melalui John Smile di Bandung, atau melalui apa peristiwa Tegal itu si Anton Lukas kayak gitu. Nah jadi dia memberi wawasan yang baru menurut gue, karena itu dianggap ini buku hutang kan. Hutang dia ketika dia menulis Sahrir ya. Dia merasa kenapa gue menulis Sahrir, dan dia ngerasa kayak Sahrir bukan tokoh yang tepat dan tokoh yang cukup radikal. Tapi kalau kita baca Sahrir masa muda, itu gue pikir pemuda yang paling radikal pada tahun 20-an mungkin Sahrir. Ya. Sahrir itu berani dengan tegas-tegas di umur belasan gitu ya.
itu bukan hanya mengejek gubernur jenderal, tapi mengejek perdana menteri gitu. Kalau Rocky kan bilang presiden apa? Bajingan tolol ya. Itu di surat kabar pemuda Indonesia itu, si Syahrir itu memplesetkan nama perdana menteri itu kan Hendrikus Colin kan, dipanggilnya Colin kan, menjadi kolonialism. Ya, menurut gue ada aspek apa ya? Aspek beruntung juga dia sebenarnya nggak digulung, namanya juga dicatat di apa ya, di tahun 26 Syahrir beneran Syahrir ini tahun 26, hanya karena aktivitas dia jadi moderator gitu. Jadi kayak Ali gitu, tiba-tiba namanya udah dicatat di PID gitu. Namanya muncul di usia belasan. Jadi Ngomong fubu fafa. jadi buat saya apa, ketika si Mrazek ngomong dia menyesal menulis Syahrir, menurut gue bukan dia menyesal karena dia nggak menemukan tokoh yang revolusioner, tapi ada tokoh yang nggak membuat sejarah Indonesia itu menjadi lengkap kalau kita nggak ngomongin Amir Saripudin. Itu yang bagian paling membingungkan, kesimpulan dia tentang historiografi Indonesia, historiografi revolusi. Itu nggak mungkin kita pahami lengkap, pasti kapah gitu ya kalau misalnya kita nggak membaca Termasuk kenapa kemudian dia membaginya ada versi pemenang apa macam-macam kan? iya, yang apa, yang penyintas, yang apa, sudut pandang orang itu. Jadi tugas paling berat penulis biografi kan sebenarnya membuka jubah kan dari setiap tokohnya. Dan Mrazek sendiri merasa bahwa dia itu nggak cukup berhasil. Karena apa? Karena waktu dia menulis Syahrir, dia ketemu tokoh-tokoh yang hidup bersama Amir Saripudin, tapi dia tidak pernah punya pengetahuan di masa datang bahwa dia harus menulis si Amir Saripudin ini. Jadi balik lagi sama kenapa Koba menerbitkan buku Amir Saripudin ini. Satu, memang nggak ada biografi yang otoritatif sih menurut saya tentang Amir Saripudin. Yang kedua, lebih banyak story ketimbang histori yang berkembang di sekitar Amir Saripudin. Ketiga, persepsi kita tentang kelompok sosialis ini kelompok borju, ya, kelompok intel, padahal bener. Tapi emang salah kalau borju gue radikal, kan nggak salah gitu loh. Itu yang menurut saya itu menarik gitu ya. Borju itu nggak salah, tapi kan radikal itu juga baik begitu. Itu yang menurut saya kebanyakan kita sebenarnya menelan historiografi Orba tentang kelompok sosialis sebagai kelompok dari apa? Dari pendukung ideologi Orde Baru. Ya, persepsinya kayak begitu. Tapi apakah itu betul? Nah, cara Mrazek untuk membuka jubah-jubah itu menjadi bagian paling menarik untuk kita melihat lagi. Apa? Langsung Pak. Ini diskusi istimewa, jadi boleh ini ya, boleh. Bisa sama gue gitu. Enggak, by the way, kan teman-teman ini belum tentu baca bukunya semua ya. Ini kami ini terlalu terlalu ngomong dengan diri sendiri nggak sih kalau nggak diceritain dulu. Jangan-jangan lebih bagus kalau dia cerita lah. Kira-kira nggak usah. Atau kita ngomong apa adanya aja gitu ya. Nggak usah. Seakan-akan teman-teman, Apa cerita aja Nggak usah. Justru hari ini tuh tadinya memang gue kan yang diminta bicara. Iya. Tapi kemudian gue bilang salah satu aspek paling menarik dan aktual hari ini adalah bagaimana orang mau memisahkan agama dan ideologi. Gitu. Karena mintalah Bang Ican itu sama Gus Roy. Iya, betul. Karena perspektifnya menurut saya yang paling kan yang biografi yang berkembang di Indonesia tentang Amir itu ditulis oleh orang dengan latar belakang kekristenan. Iya. Nah itu makanya saya bilang
yang paling menarik bukan mendiskusikan biografi Amir dalam artian kronik, tapi bagaimana Amir positioningnya dia dengan agama, dengan ideologi, ya, dengan modernitas, itu yang menurut saya paling menarik. Ayo Pak Isan langsung sambung. Oke, kalau gitu saya mulai bacaan saya secara garis besar mengenai Mrazek ini. Kemudian saya mau nanya beberapa hal ke JJ. Mau nggak mau soal Mrazek dulu Pak? Iya juga termasuk ya. Karena saya memandang bahwa JJ menerbitkan buku Mrazek ini dengan asumsi bahwa dia somehow men-share ya, men-share apa-apa yang menjadi latar belakang penulisan Mrazek. Dan karena itu saya ingin tanya, karena nggak selamanya gua paham di beberapa seginya ya. Jadi Rudy Mrazek ini saya pernah sekolah sejarah beberapa tahun sama Bill Frederick namanya, William H. Frederick, yang juga temennya Mrazek dan sebagainya gitu, tukang mabuk waktu mereka waktu muda dulu katanya. Mrazek itu jago mabuknya gitu. Belakangan Mrazek ini setelah dari Cornell dia di Michigan, yang di Amerika itu sangat terkenal karena history/anthropology gitu. Jadi antara sejarah sama antropologi itu nyambung, ada Laurie Sears, orang Indonesia ya, macam-macam di sana, dan menjadi aliran sendiri itu di Amerika. Yang sejarah itu menjadi jauh lebih menarik, lebih bebas quote unquote gitu ya dibanding sejarawan kuno gitu. Nah, saya melihat Mrazek dari segitu menariknya ya. Nah, saya ingin mulai dengan membandingkan Syahrir sama Amir ya, lewat dua karyanya Mrazek. Sebelum gua tanya JJ ini, judulnya kalau Syahrir itu Exile, dan memang buat sebagian besar mereka ini kan hidupnya nggak panjang, atau hidup perjuangannya nggak panjang sebenarnya. Bukan hidup perjuangannya, umur ketika mereka bekerja untuk Republik itu nggak panjang, karena Syahrir itu tiba-tiba diusir ya, dan dia udah di awalnya panjang kan, 33 sampai 42 itu Syahrir di pengasingan kan gitu ya. Jadi jangan-jangan memang bukan salah Syahrir juga kalau banyak anak-anak sosialis atau komunis pada waktu itu menjadi temannya Amir, karena Syahrir sama Soekarno sama Hatta semuanya di Gul dan sebagian di macam-macam kan, di Bandinera dan sebagainya gitu ya. Jadi Syahrir sesudah itu di masa tuanya dia kan exile sampai dia meninggal di mana aja, di Swiss ya. Dan itu disgracefully karena dia berada di luar negeri dan sebagainya gitu ya. Dan itu buat itu sesuatu yang kelam buat sejarah kita, karena kita tidak mengapresiasi seorang yang sangat besar jasanya buat Republik ini gitu. Amir juga sebenarnya tidak panjang-panjang juga usianya, dia keren di masa muda. Dia ada yang kontroversial kan, karena di masa mudanya kan, ketika dia masuk Kristen menyebabkan, ini penting sekali, ibunya sampai bunuh diri ya, menggantung diri, bunuh dirinya itu gantung diri gitu ya, karena dia pindah agama, meskipun si Amirnya nggak tahu bahwa dia ngancem gitu ya. Mungkin kalau Amirnya tahu ibunya ngancem kayak gitu, nggak tahu dia nggak peduli juga atau dia peduli gitu ya, itu something. Tapi faktanya cukup jelas ya, bahwa Amir nggak sadar mengenai ancaman ibunya itu. Kalau lo masuk Kristen, pindah agama, gue bunuh diri gitu ya. Itu kan sesuatu yang penting sekali. Nanti kita ngomongin soal itu ya, nanti belakangan menjelang maghrib kira-kira gitu ya. Ini yang keras-keras dulu kita ngomongin. Jadi 42 ketika Bung Karno sama Syahrir, Bung Karno sama Hatta keluar publik, menjadi publik, dan itu kepentingan Jepang untuk membuat mereka menjadi bagian dari publik, pidato di sini dan di sana gitu ya. Jadi pas Bung Karno keluar, justru Syahrir sama Amir
kalau nggak di penjara belakangan Amir sebentar ya di bawah tanah gitu. Jadi begitu, dan sejarahnya nggak panjang mereka berempat ini Ya. di tengah-tengah republik yang berada di ujung-ujung bukan kolonialisme ya gitu. Nah Syahrir sama Amir kayak gitu. Nah menarik sekali juga bahwa tahun 45 Bung Karno sama Bung Hatta itu merdeka, didorong sama anak-anak muda untuk segera memerdekakan diri. Usia pemerintahan mereka juga kan kira-kira sebentar, berapa bulan doang ya, J ya, karena mereka kan presidensial dan kemudian KNIP memutuskan bahwa kita menjadi semacam parlementer kan gitu. Syahrir sama Amir. Hatta sama Syahrir, Amir, Syahrir sama Amir gitu ya. Bung Karno sama Bung Hattanya nganggur kira-kira gitu ya. Belakangan baru kekuasaan kembali Bung Karno kembali minta supaya Hatta menjadi Perdana Menteri karena Syahrir sama Amir mentok kira-kira gitu. Jadi itu masa-masa yang penting sekali dalam inian kita ya. Nah Syahrir itu biografi mengenai Syahrir ditulis sama Mrazek seperti itu ya, berujung kata kuncinya adalah exile ya. Nah pada Amir kata kuncinya adalah truth, dia bilang. Nah gue ingin tanya truth itu di mana maksudnya nanti gitu ya. Karena what do you mean by truth? Whose truth? Yang paling pokok ya kan. Sebenarnya gitu ya. Tapi poin besarnya adalah bahwa kita harus betul-betul ini karya luar biasa tentu saja ya. Jeju udah benar sekali itu, ini susah ditulis. Dan seterusnya. Jadi ini karya penting. Kalau saya bertanya, kalau saya ngeritik itu bukan karena ini tidak penting sekali, justru karena ini penting kita perlu nanya gitu ya. Kalau sama Prabowo kan kita nggak usah nanya karena udah nggak penting. Puasa ya. Kembali ke ini ya, ke poin besar tadi itu gitu. Kenapa? Enggak. Gitu. Kembali ke ini, jadi kita kurang menyadari, saya kurang menyadari dan belakangan ini gini, ketika baca ini gue lagi terdorong lagi untuk baca Suhuki kembali. Saya membaca lagi itu lagi puasa juga kan, enak ya, membaca Tony Reid lagi yang National Revolutions ya, dan kedua-dua mereka itu memandang karyanya Pram ya, yang dia yang menyerah itu penting banget. Jadi saya baca lagi tuh dia yang menyerah, tentang absurdnya revolusi kira-kira gitu ya, pergantian dari Belanda ke Jepang cepat sekali berlangsung hanya dalam 3 tahun setengah gitu ya, dari Belanda penguasanya pindah ke Jepang, pindah ke nasionalis ya kan, ya tentara nasional atau nasional tapi kurang bermanfaat di level lokal kan ya. Dalam cerita Pramnya itu yang di Blora itu dikuasai oleh Pesindo, orang mati gara-gara orang revolusioner gitu ya. Pesindo kembali dikalahkan kemudian kan oleh tentara Republik. Yang semuanya itu sama, Blora sama Madiun sama itu konteksnya. Jadi cerita Pram itu menggambarkan apa yang disampaikan sama Mrazek atau sama Suhuki di depan mata gue gitu ya, minimal gitu ya. Jadi kelihatan sekali aktor-aktornya itu kebayang gitu ya, tentang pembunuhan di depan apa namanya ini kalau di Jawa itu alun-alun dan sebagainya gitu. Jadi please baca kalau bisa, itu menggambarkan 3 tahun yang krusial sekali gitu ya. Nah, aku mau tanya beberapa segi dari sisi itu ya. Pertama, saya merasa untuk yang Amir ini, in comparison to yang Syahrir, dia lebih romantis ketika menulis ya. Dia ini diminta sama Kehin sama Ben untuk menulis mengenai ini. Jadi memang ada kecenderungan untuk kecenderungan inklinasi ke arah kiri di Indonesia. Jadi lo nggak usah ngebayangin ini ditulis sama siapa temannya Van Dizon atau apa gitu ya. Tapi ya udah, ini anak-anak kiri semua ini ya. Cuma yang kita maksud dengan kiri di situ adalah sosialis, atau lu benar-benar yang oleh Mrazek sebut sosialis beneran ya komunis gitu. Komunis yang kafir, yang tanggung, kira-kira begitu. Nah, jadi itu, jadi ini kita cerita mengenai
apa yang dalam apa judul bukunya Suhuk itu disebut sebagai orang-orang di persimpangan kiri jalan ini. Kita lagi nggak, ini orang Islam kita lupakan dulu, Masyumi kita lupakan dulu dan sebagainya gitu ya. Jadi ribet-ribet di kalangan orang-orang ini nih gitu. Nah, pertanyaanku yang pertama itu, kalau sekiranya ya saya menulis buku seperti ini di Amerika gitu, bukan di Cornell University Press dan Cornell Modern Indonesia Project ya, apa editornya nggak nanya, what do you mean? Yang lo maksud dengan, iya, ini Cornell aslinya. Editornya itu anak buahnya Barazek semua gitu. Gua nggak tahu ya kalau itu ditulis di Penguin atau di mana itu, editornya kayak J.J. Rizal itu nggak nanya yang lo maksud dengan utopia apa itu, Yang nyata. konkret utopia. Saya baca Inggrisnya, ini saya beli karena kasihan sama JJ aja biar tokonya lah. Pak pun kasihan. Iya jelas ya gitu ya. Tapi saya udah baca sebelumnya dan saya ingat gitu ya, yang dimaksudkan konkret utopia itu apa ya gitu. Karena teman-teman ingin bacain dulu yang lu maksud tuh apa gitu ya. Nah, dibanding sama Syahrir, dia lebih bisa melakukan kayak begini karena tokohnya adalah Amir yang bahannya memang sangat susah gitu. Ini yang luar biasa juga pada Merazek dan kita bersyukur, tapi juga ingin bertanya saya gitu. Ada dua segi dari bawah dan dari atas ya. Dari bawah itu artinya dari bahan-bahan Indonesia, dia nggak banyak ketemu tuh, ya kan? Dan semua bayangan saya juga pernah belajar sejarah, jadi ngebayangin kerjaan dia Dan itu peneliti, Pak. melihat. Jerry bagus sekali ngomong tentang ini kan. Dia bilang kita menulis tokoh itu, kita menulis biografi, bukan karena kita peduli sama bahannya ada atau enggak, itu soal lain itu. Bahwa bahan tidak ada, ya itu adalah keterbatasan dan tantangan buat kita gitu. Itu masalah metodologi. Jadi jangan lu berhenti karena JJ ya ada satu cara ini, cara lainnya adalah ini gitu kan gitu. Gitu. Jadi menarik sekali. Nah, yang saya mau tanya itu di banyak sekali bagian, enggak di banyak sekali sih, 3 atau 4 tempat gitu ya di buku yang tebal ini, dia sempat-sempatnya itu merujuk kepada Kierkegaard lah gitu ya, Jean-Luc Nancy, yang paling sering ada Walter Benjamin dan sebagainya gitu ya. Makan Pak, Immanuel kan Pak. Immanuel kan bisa dipahami dengan bagus, gampang gitu ya. Tapi menjelaskan bahwa ini usaha-usaha dan ujungnya itu usaha itu gagal gitu. Jadi mereka ingin memaknai itu semua gitu ya. Tapi Walter Benjamin nggak suicide kan? Yang suicide itu Zizeknya kutip lah Pak. bukan, iya Zizek cukup jago karena kontemporer kan. Ada pelarian, ada anak Frankfurt juga, bukan Walter Benjamin dong, yang bunuh diri, temannya Isaiah Berlin. Saya lupa orang besar juga, tapi dia banyak sekali merujuk kepada penulis-penulis Eropa terutama gitu ya, untuk menjelaskan pengalaman batin Amir di tengah dilema segala ini gitu. Nah, saya mau tanya JJ, kalau JJ editornya itu, JJ akan tanya nggak sama Rudolf Merazek, lo maksudnya apa ini? Karena Republik Pembaca ini ingin tahu ya gitu. Ya nggak sih, JJ? Kalau gue sebagai editor sekarang ini, saya mau nanya, what do you mean by this gitu. Jadi ketika dan ada satu lagi yang bagian sangat penting, ini adalah bukan dosa tadi yang lu bilang apa? Hutang saya nggak mau nulis mengenai Amir kayak gini gitu ya. Saya nggak tahu bagian mana dari Amir yang kurang jelas. I mean the facts are there gitu loh, J. Ya tinggal lu ambil ini aja, lu ambil penilaian aja gitu. Nggak usah lari ke, jadi kayak transendental juga kan, dia lari ke Immanuel Kant, dia lari ke Roland Barthes, tiba-tiba dia ngomong tentang apa ya, disappearance gitu ya, hilang yang dipaksakan gitu. Ya lu hilang aja gitu loh, kalah aja gitu. Nah itu yang saya maksud dengan dia agak romantis, dan dia menjadi jauh lebih romantis ketimbang dia menulis Syahrir karena bahannya nggak ada gitu. Jadi dia bisa ngambil
mana-mana itu. Jean-Luc, kalau kalian baca itu, dan saya selalu terganggu mengenai bagian-bagian maksud lu apa gitu ketika nulis mengenai ini gitu. Itu satu yang saya mau tanya sama JJ, saya mau tahu ininya. Karena rusinya di jauh sana gitu kan, Tapi kita metodologinya begitu, Pak. nggak ada metodologi. Nggak ada metodologi itu, ya sudah gitu. Nah saya nggak ngerti itu ketika dia merujuk ke Jean-Luc Nancy, ke mana gitu ya, yang untuk memperlihatkan pengalaman bahwa dia udah berusaha banget ini entoh kalah gitu loh. Dan dia ingin menjelaskan bahwa apa itu kutipannya Pram itu, kita sudah melawan dengan sebaik-baiknya, dengan sehormat-hormatnya gitu ya ke Nyai Ontosoroh pada waktu itu ya. Gitu. Nah, saya punya pendapat mengenai gagal atau tidak gagal dan berhasil atau tidak berhasil, yang buat jangan-jangan beda dari meracik, saya nggak tahu gitu ya. Dan itu perlawanan itu bermakna dalam dirinya sendiri gitu. Kita bisa ngomong mengenai itu nanti yang menjelang buka puasa gitu. Itu yang pertama itu, J. Yang kedua yang mau nanya sama JJ dan ingin diskusiin ya. Jadi ini adalah percakapan di antara meminjam Suhugi tadi. Ini orang-orang di persimpangan kiri jalan gitu. Ya, dan Suhugi itu punya perumpamaan yang sangat bagus. Ya. Jadi di tengah 3 tahun yang saya sampaikan tadi, sangat kritikal untuk sejarah kita, ya. Indonesia itu dikuasai pertama-tama oleh nasionalis kayak Bung Karno dan Hatta, kemudian dikuasai sama orang-orang kiri, ya kan? Semuanya memang kiri. Semuanya kiri gitu ya, tapi yang paling kiri itu yang agak kurang kiri saya kira, atau ini jangan-jangan sama PDI, ntar gue dimarahin. Tapi menurut saya yang kiri banget gitu ya, komunis itu Amir, lalu Syahrir, Hatta, baru Bung Karno yang agak tipis menurut gue sih gitu ya. I don't know what you think, gitu menurutku. Tapi ini adalah gitu. Nah, Suhugi itu punya perumpamaan yang sangat bagus sekali di masa-masa kritis seperti itu, dan ketika putusan harus dibuat ya di tengah-tengah situasi seperti itu, yang berlangsung adalah satu race ya di antara balap mobil gitu ya, yang menjurus ke yang naik ke atas gunung, di mana jalurnya itu makin menyempit, kira-kira begitu. Karena jalurnya makin menyempit, itu gesekan pasti akan terjadi, gitu. Nah, gesekan-gesekan itu nggak bisa lagi begitu-begitu aja, bukan zaman normal nih sekarang ya. Ini zaman krisis, dan saya baru menyadari krisisnya itu banget ketika membaca lagi karyanya Sultan Syahrir, Perjuangan Kita, yang diterjemahkan dan baca pengantarnya yang sangat bagus oleh Ben Anderson. Ini enggak, Republik Indonesia waktu itu tuh enggak sedang bulan puasa atau apa gitu loh. Itu lagi krisis. Gitu, enggak lagi normal sekali gitu. Lagi krisis karena harus didesak untuk segera merdeka. Tentara belum punya, kalaupun tentara punya, tentaranya kecil, ya, dan sebagainya gitu loh. Jadi tapi keputusan harus dibuat, dan ketika keputusan harus dibuat itulah gesekan terjadi gitu. Nah, gesekan yang terjadi itu adalah yang paling keras antara anak-anak sosialis itu, atau sosialis begitu aja, sosial demokrat, atau menurut versinya Amir lo harus jadi komunis, kira-kira begitu. Dan itu terjadi karena kontestasi internasional juga, yaitu antara perang dingin. Jadi berakhirnya kolonialisme yang dilanjutkan dengan dimulainya perang dingin, kira-kira gitu ya. Nah, dalam kayak begitu tuh, saya lebih senang dengan penjelasannya Suhugi, dengan penjelasannya Tony Lee dan sebagainya gitu ya, daripada penjelasan bahwa ini adalah satu konkret utopia atau apa gitu loh, yang ya kalah. Saya nggak tahu ya, saya melihat bahwa saya tidak menilai Munir kalah karena dia mati, tapi pesannya terus jalan dan sebagainya. Dan kita juga membaca Syahrir, siapa nih, Amir seperti itu ya.
terakhir karena JJ ada di sini, belum ada yang lain, gue ingin nanya ke JJ. Saya percaya komunismenya pada Amir itu belakangan karena keterdesakan dan seterusnya gitu ya. Saya merasa dia sangat religius dan religiusnya itu dalam banget gitu ya. Kristen bukan Katolik kan. Saya aneh aja karena kita ketemu juga dengan orang-orang kayak Kiai Misbah ya kan, yang beragama dan komunis gitu. Biasa aja, nggak ada masalah. Kok si Amir ini sebegini pinternya masih merasa ada masalah antara agama dan komunisme gitu. Cuma kan jangan-jangan beda, dan ini penting ya dalam Mrazek itu. Mrazek memisahkan antara anak-anak sosialis dan kiri yang berkembang tumbuh gede di Eropa, berhubungan dengan orang-orang sana gitu ya, bahkan komunisme internasional ya, dengan orang-orang yang dalam bahasa saya lupa Mrazek atau Tony Reid ya, bottom up tumbuh di Indonesia gitu ya, karena pengalaman konkret sehari-hari dan mereka menjadi sosialis, mereka menjadi bahkan komunis kayak si Kiai Misbah ya dalam karya Takashi Shiraishi itu yang ini banget ya kan, mungkin lebih awal videonya sebentar, tapi kan sejenis orang kayak gitu ada. Saya pernah menulis mengenai Hasan Raid ya dan sebagainya gitu, komunis muslim dan sebagainya, dan contoh kayak gitu banyak. Dan di luar negeri tentu saja kita punya banyak sekali contoh juga kan. Neighbor Richard Richard ya, Neighbor. Yang saya suka dan pernah saya tampilin sama diskusi di sini, teman-teman di sini itu adalah Oscar Romero yang kita punya filmnya Katolik ya, yang tetap tidak mau Marxis sampai dia dikejar-kejar sama tentara dan ditembak di gereja, dan hanya karena dia ingin membela teman-temannya yang Marxis gitu. Jadi kayak buat dia itu ada pembagian kerja, lo di sana, gue di sini gitu. Kalau bisa kita saling bantu ya kita saling bantu, sampai gue ditembak di depan altar loh. Dia ditembak oleh tentara itu di depan altar ketika khutbah. Padahal teori tradisionalnya bilang apa itu? Traditional wisdom kearifannya di tengah, saya nggak tahu militer dengan kearifan itu kompatibel apa enggak ya, tapi di antara kompatibilitas militer sama kebijakan itu adalah tidak menyerang orang ketika mereka di gereja gitu. Nah itu di kasusnya di Bolivia Oscar Romero itu ditembak ketika dia khutbah di altar gereja gitu. Nah kebijakan yang tadi itu memang umum kok di mana-mana gitu. Kalau kita lihat gerakan-gerakan hak asasi manusia di Eropa atau di Amerika Latin, temennya itu ya anak-anak agama, terutama gereja ya, yang siap untuk membantu mereka. Kalau lo dikejar-kejar tentara, lo lari ke gereja, kira-kira gitu. Gitu pertanyaan-pertanyaan gue yang awal, J. Thank you. Teman-teman sekalian, jadi jadi ini memang cukup tebal gitu ya. Pertama-tama memang, yang kedua di akhir-akhir buku ini sebenarnya orang yang paling bertanggung jawab atas kematiannya Amir itu salah satunya adalah, ada beberapa orang ya, ada Hatta, kemudian ada kelompok militer pastinya, itu adalah jalan-jalan yang di sini, nama-nama jalan di sini teman-teman, TBC Matupang, terus terus siapa lagi ya? Ya, termasuk Soekarno sebenarnya. Jadi eksekusi itu diketahui dan dirapatkan dulu di rapat kabinet gitu ya. Jadi diketahui oleh elit-elit kelompok saat itu. Oh iya, ada peristiwa penting juga sebenarnya di sini adalah Soeharto sebenarnya diminta untuk menyampaikan suratnya Amir ketika di Madiun. Jadi kan ini
desas-desus bahwa akan ada pemberontakan lah begitulah di Madiun. Nah, salah satunya sebenarnya si Amir ini meminta untuk Soeharto menyampaikan surat untuk disampaikan ke presiden, gitu ya, untuk menjelaskan situasinya terlalu dibesar-besarkan, nggak ada sesuatu pingin ingin memberontak begitu tuh nggak ada. Ini nih dinamika politik biasa aja, pingin ngomong begitu mungkin ya. Tapi kemudian ternyata surat itu tidak sampai, gitu. Jadi alasannya apa, jelasin dong. Oke. Ya, nanti biar baca bukunya, Pak. Jadi kemudian dan kelompok yang yang membunuh adalah kelompok Siliwangi, gitu ya. Ini adalah kelompok militer begitu ya, yang memang pada periode berikutnya mereka adalah orang-orang yang kemudian berkuasa di tubuh militer sekarang begitu. Berikutnya di fase-fase berikutnya orang yang mengeksekusi Amir adalah orang-orang yang sebenarnya berkuasa di periode berikutnya gitu. Dan salah satu hal yang juga menarik sebenarnya adalah gini, kan ini fase-fase, kalau istilah Pak Ihsan adalah fase-fase krusial begitu ya. Fase-fase di mana yang agak heran Pak sebenarnya, yang ingin juga saya tanyakan, kan ada peristiwa Madiun adalah 49 Pak. Tapi kemudian ada rehabilitasi politik yang kemudian dia bisa ikut kontestasi lagi Pak. Artinya cepat sekali ya memori orang untuk nggak apa-apa ada peristiwa ini, tapi kemudian di periode pemilu berikutnya kok dia tinggi sekali elektabilitasnya Pak. Artinya ada peristiwa pemberontakan atau disebut apa, masyarakat tetap solid untuk percaya bahwa salah satu perubahan yang mungkin bisa dilakukan ada lewat partai ini begitu. Buktinya PKI maksudnya. iya Pak, iya PKI kan cukup masif. Masa gua Iya. Mentang-mentang di live YouTube terus dibanyak kayak gitu. Bedanya belum ada. dia self Bapak. sensor. Sadar dia. Ini kacau Prabowo ya Pak. Bahwa kita orang self sensor kita jadi. Alia pemberani aja begini. Jadi teman-teman itu yang juga agak mengherankan Pak. Maksudnya padahal di fase 3 tahun yang penting itu 45, 46, 47, 48 itu kan sebenarnya yang paling ketika ada serangan Belanda kedua itu sebenarnya bayangan saya kalau di buku-buku yang lain gitu Pak, misalnya bukunya Ketut Tantri Pak, itu kan dia juga di novelnya dia itu juga dia menceritakan laskar-laskar ini udah siap sebenarnya untuk melakukan kalau ada serangan ulang Belanda, mereka udah siap gitu. Ini kan tiba-tiba gitu ada fase udah tahu kita mau diserang gitu, tiba-tiba dia nyerang kelompok bangsanya sendiri. Itu yang agak heran toh. Udah tahu nih, kita ini udah tahu bahwa Belanda akan menyerang di fase kedua, menyerang Jogja itu tahun itu, tanggal itu, bulan itu gitu. Tiba-tiba ada peristiwa Madiun gitu. Ketika ini diserang, mereka masih di Madiun gitu. Artinya, dan ketika dia sampai, dia juga ngumpet gitu. Bukan ngumpet sih Pak, menyingkir lah ya. Dia itu siapa? Iya ya. Di kelompok-kelompok militer yang kita anggap dia berjasa, teman-teman sekalian, ternyata pada fase-fase krusial tertentu republik ini, gitu ya, itu ternyata, gitu ya, di buku ini, gitu ya, itu sebenarnya minggir, gitu. Yang paling siap untuk melakukan itu semua adalah kelompok Laskar, kelompoknya Amir, kelompok radikal ini loh, yang siap angkat senjata mengusir Belanda itu, gitu. Dan pun ketika Belanda ini agresi kedua, mereka kan dipenjara akibat dianggap terlibat di Madiun itu. Akhirnya mereka juga dibebaskan hanya untuk supaya melawan Belanda, gitu. Mereka dibebaskan dari penjara untuk bisa melawan, gitu. Artinya, kok bisa ya? Oh, sebelumnya lu penjarain karena kalau anggap bersalah, tapi kemudian ketika lu butuh, lu bebasin untuk melawan Belanda, gitu. Jadi kayak aneh aja sebagai sebuah. Oh iya Pak, sebagai sejarawan ya. Jangan kesini ya Pak ya. Oke, itu sebenarnya yang juga diceritakan dalam buku ini teman-teman. Jadi buku ini cukup kaya sekali gitu ya, dan mengutip sana sini yang agak memang saya juga agak terganggu Pak, ketika dia mengutip banyak filosof gitu ya yang dia ingin mendukung argumen tentang merajik tentang menggambarkan sosoknya Amir gitu ya. Tapi sebagai dia
cukup kemana-mana kan Pak. Dia mengumpulkan seluruh dokumen sampai kemudian nanya ke lu ketika ketemu misalnya tanya ke Gahen, dia nanya ke waktu itu Amir ngomong apa sih atau apa sifat yang menurutmu khas di dia apa gitu tuh dia sangat bagus sekali gitu, dia detail, kemudian mengumpulkan beberapa dokumen yang ada di Belanda di beberapa tempat dengan dengan dokumen yang terbatas dia bisa menyajikan dengan sangat cukup komprehensif sebenarnya menurut saya Pak gitu. Mungkin langsung ke JJ ya Pak. Mohon pertanyaan Pak Iksannya dijawab. Karena saya juga banyak pertanyaan sebenarnya J, cuma udah terlalu banyak dari Pak Ihsan jadi saya nggak mau bertanya J. Dan ini sayangnya memang teman kita yang 2 orang ini nggak ada itu memang sangat mengecewakan sih. Bukan, ini teman yang lain lagi. Lanjut J, kita ngobrol-ngobrol aja ya, ini ngobrol-ngobrol santai teman-teman. Sebenarnya bahannya bukan sedikit. Kalau kita baca proses Mrazek menulis ini kan dia menggunakan 2 sumber dari 2 historian yang juga punya mimpi besar dan punya ambisi yang besar juga untuk menulis biografi orang yang dianggap unik ini, Amir. Satu Jacques Leclerc di Prancis, kedua Gary Van Flinken. Nah kita sendiri bikin podcast ya sama Gary, jadi untuk sebagian pertanyaan Bang Icang itu sebenarnya udah dijawab oleh Gary ya. Di podcast mana? Di podcastnya dia sama Kobang tentang buku ini kan dia punya satu garasi bahan tentang Amir, bayangin saja. Wow. Dan itu ada bahan lagi dari Leclerc yang kaya gitu. Tapi bahan itu kan nggak bisa diajak omong seperti bahan kalau lu bertemu sumber sejarah yang masih hidup. Artinya itu sumber primer yang jauh lebih kuat untuk memahami case-nya gitu ya. Suruh deketan Iya. sama di. Nah, buat saya tuh setiap historian tuh punya satu hal yang menurut saya penting, namanya retorika sejarah. Dan Mrazek ini menurut saya salah satu orang yang punya gaya bukan gaya ya, tapi cara dia telling story gitu ya. Bagaimanapun akhirnya kan sejarah itu how to telling story kan. Bagaimana lu akhirnya mampu memanggungkan, menaruh tokoh itu dalam panggung sejarah dengan retorika yang khas begitu ya. Nah, Mrazek ini memang terkenal kalau kita ngadepin teks gitu kayak tadi pertanyaan Bang Icang gitu ya. Ya kalau kita ngadepin teks Mrazek ya konsekuensinya adalah menghadapi retorika sejarahnya Mrazek. Gitu. Problem besar menerjemahkan Mrazek adalah itu beresiko menghadapi satu bentuk retorika yang nggak dimiliki oleh historian lain, dan itu berkorelasi dengan background si Mrazek itu sendiri gitu. Waktu kita cari sebenarnya judul kan harusnya ada nih utopia yang utopia konkret, kita tuh berbulan-bulan diskusi gak tahu ya. Gue bilang udahlah kita nggak usah diskusi, cukup Amir Sarifudin aja. Diskusi sama dia atau sama? Ya sama dianya sendiri kan udah sakit-sakitan. Dan dia itu punya keterbatasan bahasa Indonesia untuk ngobrol. Jadi pasif banget. Jadi kalau kita ngobrol yang meriksa naskah ini terjemahannya itu anaknya yang di Singapura, bukannya Pak Mrazek, tapi dia bisa baca dan Pak Mrazek ini kan ya kayak seniman juga ya, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sering dianggap bodoh gitu dan nggak perlu diladenin, itu udah menurutnya udah jelas gitu. Jadi kayak menyerahkan persoalannya itu sama kami gitu. Ya karena itu gue percaya mampu gitu. Ya semua karya Mrazek itu semua diserahin sama Kobang, sama Pak Mrazek. Mungkin juga bukan Kobang istimewa, tapi nggak ada yang mau ngadepin persoalan retorikanya Mrazek. Dia memilih ya penerjemah, dia nggak mau. Itu kan sehari itu Mokhtar Pabotinggi, bayangin itu yang penerjemah Mokhtar Pabotinggi gitu. Ya namanya kan yang tertulis ya, kita percaya yang itu aja gitu. Nah, itu loh maksudnya ya. Nggak boleh lebih baik Pak. Bulan puasa Pak, nggak boleh. Jadi kita baik banget ya nggak boleh. Nah
Dan cara bagaimanapun menulis sejarah itu sebenarnya untuk menjawab persoalan hari ini. Dia nggak ada yang nggak subjektif, karena itu dia jadi sangat subjektif karena berangkat dari kegelisahan hari ini. Nah, Mrazek sendiri tuh punya kegelisahan dengan kegagalan. Kan cerita buku ini dimulai dari kegagalan dia sebagai orang kiri dan bagaimana revolusi di negaranya dia itu akhirnya gagal. Dan pertanyaan besar di abad 20, kenapa seluruh revolusi itu gagal? Makanya ada buku baru kan, kenapa ini Gus Roy yang harusnya datang, kenapa gue suruh ngomong, karena gue pengen dia ngomong tentang kegagalan revolusi-revolusi di dunia, di negara-negara Afrika, Asia, dan Latin Amerika. Itu kan kegelisahannya, makanya tadi gue nyebut David Van Riebeeck itu sebenarnya itu. Jadi ada buku ini menjadi urgent karena dia berusaha menjawab kegagalan itu. Jadi bukan revolusi gagal, revolusi itu harus diupayakan. Nah, itu utopia konkret yang keren dari Mrazek menemukan istilah itu. Utopia konkret itu adalah setiap kita nih harusnya mengimajinasikan jadi pahlawan. Mampu nggak mampu harus berupaya makanya pakai pram lagi kan. Sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya, karena kita harus melakukan itu. Kalau nggak ada itu, nggak ada perubahan, nggak ada perbaikan, ya lo involusi, maju tapi nggak berkualitas. Tapi istilah itu bukan dari dia ya? Bukan. Yaitu cara pendekatan dia yang khas dengan retorikanya menggunakan seluruh yang kita anggap mengganggu, tapi justru itu membantu historical imagination kita, imajinasi sejarah kita itu. Jadi setiap karya sejarah itu menjadi sangat aktual menurut gue ketika baca kayak Mrazek ini. Kenapa menjadi urgent dan kenapa si Gary Leclerc itu merasa berterima kasih dan mau menyerahkan bahannya, karena yang bisa dan mampu itu mengaitkannya dengan tugas seorang sejarawan menjawab kegelisahan hari ini. Leclerc tahu dia bahwa dia Mrazek mau nulis mengenai Amin. Jadi ini kan makanya kan dia menyesali. Dia menyesali bahwa orang-orang yang mengompori dia itu semua udah mati ketika ini selesai. Kecuali Gary. Iya. Kecuali Gary. Iya, kecuali Gary. Ya Gary bersyukur karena dia kan harusnya nulis bersama istrinya. Jadi ini beban Gary bersama istrinya yang dipanggul akhirnya oleh Mrazek. Jadi ini kayak Via Dolorosanya si Mrazek. Ini jalan deritanya Mrazek untuk banyak koleganya dia kan. Makanya di bagian awal dia cerita tentang kolega dan yang mendedikasikan umurnya untuk memahami Indonesia, revolusinya itu. Udah dijawab sama Jeje, Pak? Iya tadi, Pak. Nggak usah, yang lain dulu dong. Masa kita nggak? Teman-teman sekalian, ini nih pinginnya diskusi. Cuman saya nggak tahu apakah teman-teman sudah membaca bukunya atau tidak ya. Nggak apa-apa. Iya, tapi gue juga gini, soal misalnya kita bisa bandingin ya cara misalnya Deliarnur menggambarkan proses Hatta itu menjadi matang dalam usia begitu muda. Gampang sekali memahami. Dia ada satu chapter dalam biografi Hatta yang ditulis, bukan satu chapter ya, satu sub-sub gitu bahkan gitu ya, dalam biografi politik yang ditulis oleh Pak Deliar itu tentang pertanyaan kenapa orang-orang, jadi ini dia nulis Hatta tapi dia sekaligus menjawab untuk pertanyaan semua, kenapa pada awal abad 20 itu kok mereka bisa matang dalam usia begitu remaja. Ya tadi Bang Icak udah jawab, mereka mengalami perkembangan yang berbeda dengan dunia anak muda remaja Eropa. Remaja Eropa itu nggak mengalami menjadi anak jajahan, itu persoalan besar. Dan mereka mengalami pengalaman sebagai anak jajahan itu berlapis-lapis, itu diceritain oleh Deliarnur gitu. Bukan hanya di tengah masyarakat ya, tapi di dalam sekolahan itu mereka harus belajar yang namanya pahlawan-pahlawan itu tiba-tiba yang Peter Sungkun, coba bayangin coba. Yang mereka harus jadiin pahlawan, yang patungnya dibuat di di Taman Masjid Cutmutia itu, Panhurst Boulevard. Nah,
apaan? Haji ini kan yang bunuh-bunuhin orang Aceh, ngomongin kampungnya Bang Logo tuh lewat tangan kanannya namanya Van Dalen, Singamangaraja, menguasai Lombok begitu ya. Jadi gubernur jenderal militer besar itu gitu. Nah, lu bayang di ruang kelas mereka harus belajar itu. Di tengah masyarakat itu dijelaskan kenapa tulisannya si Dewantoro mahasiswa di Suryaningrat namanya. Als ik Nederlander was menjadi sangat istimewa begitu. Karena bayang gila lu suruh anak jajahan merayakan hari kemerdekaan lu, sementara kita anak jajahan disuruh urunan begitu. Itu kan makanya Pak Delia itu jelasin hampir seluruh ADART atau aturan organisasi itu cita-citanya mengangkat harkat martabat bangsa. Dia yang jelas nggak bisa merdeka apa nggak bisa, tapi semua anggarannya itu itu rata-rata menyebut itu. Kenapa? Karena mereka mengalami diskriminasi yang nyata. Novel Pram itu kan dibuka dengan itu, pengalaman Mingke itu, monyet itu. Dan itu kan kenyataan konkret ya, bukan hanya di tram, Verboden kelasnya berbeda, di lapangan sepak bola, Verboden, Von Inlander, and Honden dilarang masuk untuk pribumi dan anjing gitu. Jadi pengalaman itu mudah sekali. Di tengah keluarga Hatta cerita bagaimana pamannya dia itu diangkat karena protes gitu. Bukan hanya di kelas bawah gitu ya, yang bukan priai, tapi di priai sendiri mengalami diskriminasi yang luar biasa hebat begitu. Jadi buat mereka nggak ada cara untuk mengubah ini, hukum yang ada nggak mungkin bisa menjawab. Perubahan itu hanya bisa dilakukan dengan presiden. Ya, yang kita lihat sejarah presiden, bahkan setelah penjajah itu dikatakan pergi. Ini kan yang lu cerita, semua itu presiden semua. Dan sampai hari ini yang dilakukan oleh mereka itu dilakukan oleh orang kayak Del Pedro segala macam. Itu kan nggak ada undang-undang itu bisa bagus, bahkan sekarang bagus untuk elit doang, untuk kelas penguasa. Jadi perubahan itu nggak bisa ditunggu. Harus disok-sok. Ya harus disok-sok, itu harus diperjuangkan gitu, dan harus turun ke jalan-jalan dan harus demonstrasi, harus bikin faksi-faksi kayak di sini yang tadi lu cerita itu, karena semuanya melalui presiden. Nah itu yang paling mengerikan dari. Mau nanya hal. Jangan di. Oh iya. Oke. Biar kami Tapi yang lain-lainnya juga dong. Habis diskusi nggak apa-apa kok, menyelesaikan diskusinya dulu. Enggak. Kita maunya omongan baru kopi. Kita nggak ada habisnya. Dim. Baiklah. Aslinya mau bertanya dua hal sih. Cuma pertama-tama karena ini udah diberi berapa kali. Pertama aku mau menjelaskan bahwasanya aku belum membaca ya. Jadi sementara ini pertanyaanku sebatas dari diskusi Bang JJ dan Bang Isan dan sekaligus Om Sili. Pertanyaanku yang pertama adalah apa ukuran kegagalan dari revolusi atau perjuangan yang dilakukan oleh aktivis-aktivis dulu? Kedua adalah pertanyaanku, apakah perbedaannya sekarang anak-anak muda yang terlihat pasif itu mengalami fatigue karena orang-orang yang pendahulunya memperjuangkan Indonesia sudah melakukan tapi gagal, jadi mereka tahu kedepannya mereka akan juga gagal lagi karena mungkin masyarakat Indonesia sudah melupakan isu tersebut. Apakah fatigue itu terjadi sekarang terlihat atau kita masih ada dorongan untuk perubahan tersebut dari selama ini yang dilihat atau direfleksikan dari buku tersebut? Terima kasih. Kasih Diva. Ada yang mau menanggapi lagi? Mumpung Dim, mau komentar Dim? Kok di Siapa di Mas? Maaf, lupa. Adi? Adi, mau komentar di? Hah? Belum. Teman-teman ada yang mau berkomentar kah? Bertanya? Buka puasa aja. Nunggu puasa semua nih Pak, asli Pak, kita suruh ngoceh Pak. izin pantau. Izin pantau Pak, kita suruh ngoceh hampir buka Pak. Nggak apa-apa, ini sumbangan orang tua buat
Karena memilih ini diskriminatifnya generasi kalian nih kan. Memilih narsum berdasarkan ini dan gue itu apa bagian yang akan segera pergi gitu. Siapa? Diva. Aku ingin ngajak menjawab pertanyaanmu itu sambil membaca mengangkat apa-apa yang bisa kita angkat dari Mrazek ya, atau bacaan lain yang aku lupa. Tapi kira-kira begini, mengapa antara kiri sosialis dengan komunis itu terjadi bentrok ya dalam bahasa Sohuki itu nggak akan bisa dihindari karena permukaan yang makin naik itu makin menyempit dan pilihan harus diambil, kira-kira gitu ya. Gini salah satunya itu, kalau mau revolusi, salah satu agenda yang wajib dilakukan dan gak bisa ditunda-tunda, kata orang-orang kayak Amir ini, itu land reform. Ya, karena itu misalnya kamu bisa menilai revolusi gagal atau berhasil kalau land reform tidak terjadi. Kata orang kayak Amir dan teman-teman, kok teman-teman, sok ngaku temen gue. Kata orang-orang PKI pada waktu itu ya, ini bukan revolusi, ini revolusi nasional ya, atau revolusi borjuis gitu yang terjadi, sekedar peralihan kekuasaan dari itu. Dan dalam rangka itu lagi-lagi yang aku sampaikan di awal tadi itu penting sekali untuk kita memahami. Saya nggak tahu Ali memahami atau tidak, pilihan-pilihan itu menjadi lebih rumit gitu. Itu antara berakhirnya kolonialisme atau apakah berakhirnya kolonialisme artinya juga adalah berakhirnya kapitalisme pada waktu itu, atau dia harus bertransformasi menjadi kapitalisme dalam wajahnya yang baru yang disebut perang dingin. Itulah yang membuat Syahrir itu, saya nggak tahu dia tidur apa enggak. Pikirannya mungkin banyak gitu ya dan sebagainya gitu kan, tapi dia boleh minum wine ya pada waktu itu. Jadi dia sosialis boleh juga, radikal tapi borjuis boleh juga gitu. Bagaimana berhasil atau tidak berhasil. Buat orang-orang PKI itu harus ada transformasi yang radikal sekali, pemilikan modal, alat produksi, nasionalisasi dari perusahaan Belanda menjadi kita. Itu JJ yang nanti terangin ya, gue nggak mau. Ya kayak gitu-gitu ya. Jadi kalau itu tidak terjadi, maka revolusi bukan berhasil, bukan revolusi namanya itu ya. Tapi di tengah-tengah itu buat Syahrir ya, bagaimana kita menyelesaikan itu? Yang artinya kita harus, dan ini tercermin dalam perjanjian Linggarjati pertama-tama ya kan, terus dilanjutkan, ya tragis semua perjanjian ini kan, isinya menjadi Renville dan mayat itu udah dimasukin ke peti mati, terus peti matinya itu nailed gitu ya, kayak dipantek itu adalah dalam perjanjian 3 meja bundar gitu, di mana Indonesia harus membayar hutang kepada Belanda misalnya kayak gitu loh. Itu semuanya terjadi pada masa itu ya, dan orang seperti elit kayak ini, elit ya, bukan Ali sih di jalanan gitu, dia boleh mikirin apa saja. Tapi boleh buat orang kayak Bung Hatta, Bung Karno, Syahrir, Amir itu harus mikirin gimana gue bayar ini semua gitu, karena mereka elit ya, bukan mahasiswa yang lagi demonstran. Gue bukan bilang bahwa mereka tidak penting gitu, penting. Cuma kita penting untuk memikirkan semua ini terjadi gitu. Dan ini manfaatnya membaca Ben Anderson di tengah masyarakat biasa, di masyarakat biasa, bukan elit di Jakarta, itu ada pemuda yang disebut sama Ali tadi, yang lagi naik harapan, merasa bahwa ini udah terlalu memuakkan gitu ya, gak pintar seperti Syahrir atau
atau Amir atau Soekarno atau ini, dia pikir dia harus berubah gitu kan. Mereka nggak punya senjatanya cuma golok dan bambu runcing kalau ada. Semangatnya digembar-gemborkan betul sesudah terjadinya Romusha, dan Soekarno terlibat dalam Romusha itu, gitu ya. Nah, wakil terbaik dari pemuda ini adalah namanya Bung Tomo, ya, yang buat radio perjuangan di Surabaya, bukan RRI, sendiri mengumarakan Allahu Akbar. Tapi kata Syahrir, pikirannya cetek. Syahrir menulis ini ketika di ujung November 1948, ketika itu terjadi, dia isinya kecaman terhadap pemuda sebagian. Pemuda-pemuda ini harus kita harus kita didik gitu. Tapi kewajiban mendidik pemuda ini keren sekali, hebat. Tapi harus dimasukin kursus-kursus gitu loh. Kursus-kursus demokrasi dan sebagainya gitu ya, biar ini. Dan pada saat yang sama saya harus memikirkan utang, pada saat yang sama saya harus bernegosiasi dengan dengan Belanda, dengan macam-macam gitu ya. Yang kukima juga Amerika Serikat ini, penguasa baru itu ingin ngambil manfaat ketika kita ditegang-tegang gitu. Jadi those whole difficult things itu terjadi pada saat yang sama gitu ya. Saya nggak mau ngebelain tentara, tapi kalau bacalah laporan dari Banaran biar lebih fair dari yang ngebarannya Ali gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Mengapa revolusi gagal? Ya itu antara lain indikatornya, Mbak. Saya mau tambahin dikit lagi karena saya kira teman-teman ini akan nyambung kalau kayak gini ya. Saya nggak tahu, saya membaca ini dari siapa ya? Mungkin Kehin ya. Kehin, George McTurnan Kehin yang juga menginspirasi ya guru besarnya si Mrazek ini ya. Tahun 85 atau berapa? 85 ya. Tahun 85 95 LIPI dan lain-lain itu Pak Taufik Abdullah bikin 50 tahun refleksi kemerdekaan Indonesia. 50 tahun dong berarti kan, tahun 95 berarti kan ya. Iya. Nah, mereka mengundang Kehin untuk datang ke Indonesia. Kehin ceritanya banyak sekali di sini ya, termasuk observer yang kata Mrazek, observer mereka. Ada yang pemenang, ada yang kalah, ada observer, pengamat gitu kira-kira ya. Termasuk Kehin itu. Panjang cerita mengenai Kehin kalau kita mau ceritain mengenai dia, tetapi dia diundang oleh LIPI ke Indonesia untuk memberi dalam acara konferensi mengenang revolusi Indonesia 50 tahun ya, dan dia dapat bintang Mahaputra dari, saya nggak tahu yang ngasih waktu itu Pak Harto atau siapa ya, dan dia ngasih pidato di situ. Nah, di antara pidatonya banyak yang dia sampaikan dengan data-data terbaru mengenai misalnya peristiwa Madiun dan sebagainya. Tapi kalau nggak salah di ujungnya dia bercerita mengenai yang saya merasa sangat hilang sekarang ini, tahun 95, itu adalah argumen-argumen mengenai keadilan sosial, kata dia, itu nggak berkembang. Sesudah revolusi 50-an masih jalan, tapi sampai sekarang masih kesini tuh makin hilang. Padahal dia ada menjadi bagian dari Pancasila kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan semua orang baik kiri maupun kanan pada waktu itu termasuk Masyumi itu ngomong mengenai keadilan sosial. Kehin bahkan bilang semua orang di Indonesia pada waktu itu kayak sosialis semua, kalau nggak PKI ya, jelas bukan PKI ya, tapi sosialis gitu. Nah, argumen itu tuh, wacana itu hilang, memudar belakangan ini gitu. Just a sense gitu ya, untuk kamu ngasih gambaran ke kamu, ada cita-cita pada waktu itu yang berkembang besar sekali, terus tiba-tiba hilang atau memudar gitu. Baik. Lanjut apa?
Udah sholawat aja dia mah. Nah, langsung nih kursi langsung kursi. Ada ketua partai ini, nanti kita akan bertanya juga karena di sini juga membicarakan soal partai ya. Jadi nanti kita akan tanya strategi partai hijau ini untuk meradikalisasi kelompok masyarakat kita ini seperti apa, seperti apakah sama seperti yang dilakukan oleh Amir begitu ya, dengan membentuk partai-partai dan konsolidasinya. JJ mau menambahkan pertanyaan dari apa? Diva. Biar nafas dulu, biar nafas. Baru nyampe itu bagian doa saya tuh. Udah tinggal doa. Tadi pertanyaannya apa ya, gue lupa. Saya sekali mau nanya sesuatu ke JJ mumpung dia masih ingat ya. Tadi yang menarik sekali pertanyaan Ali dan dilupain sama JJ, aku juga nyuekin karena merasa itu urusan JJ. PKI itu sesudah Madiun jalan lagi gitu. Itu keren sekali. Dan kalau kita baca Ruth McVie dan sebagainya, ini the most modern partai di Indonesia gitu ya. Ali nanya kenapa gitu ya. Nah, dari beberapa bahan yang kita baca kan, jangan-jangan sebenarnya juga ini teman-temannya Soekarno sama Hatta juga ya. Gue sih nggak ngebayangin bahwa mereka that cruel gitu ya. Sehingga mereka perlu menghajar PKI pada waktu itu sesudah Madiun. Sehingga Aidit dan sebagainya masih tetap bisa relatively jalan kan gitu ya, dan berkembang dan menjadi salah satu partai yang terkuat kan pada masa itu gitu. Jangan-jangan Ali bertanya-tanya, ada dua soal di situ ya. Saya baca juga di Merazek, ingatan orang Indonesia mengenai peristiwa besar itu pendek, kalau nggak salah ya. Jadi gue minta konfirmasi dari JJ Rizal. Jadi jangan marah juga kalau kita nggak marah sama tentara yang mukulin ini yang itu ya, karena kata Merazek atau kata siapa gitu, ingatan kita mengenai peristiwa besar yang mengerikan tuh pendek kok gitu. Atau jangan-jangan kita bangsa maaf gitu, sehingga Soekarno sama Hatta juga oke saja dengan PKI gitu. Meskipun dia kata Ali tadi, bukan kata Ali sih, membunuh Amir, memutuskan bahwa hukuman Amir adalah hukuman mati. Di tahun 1950-an awal sampai tahun 1954, artinya 1 tahun sebelum pemilu, itu kata-kata yang kuat di surat kabar itu kata impasse, krisis. Jadi gagasan tentang republik itu memudar dan disadari dengan cepat. Bayangin coba. Nggak kayak kita kan perlu 25 tahun untuk sadar reformasi ini buyar gitu, pudar gitu. Mereka tuh di tahun 50-an bayangin, baru penyerahan kedaulatan, kata yang paling kuat bahkan merambah sampai ke dunia sastra. Bayangin, di Belanda itu Wim Wertheim, Pram, Asrul Sani bicara tentang impasse di dalam dunia sastra. Dan mereka ke Belanda karena waktu itu kan ada beasiswa dari Stikusa kan. Jadi di yang kegagalan calon dramawan itu ya, akhirnya dia pulang itu. Nah, di Belanda tuh mereka bikin pertemuan. Bahasa Indonesianya itu apa? Impasse. Krisis. Jadi di dunia sastra mereka nggak merasa ada pencapaian. Jadi nggak ada, kata kasarnya bahkan dikatakan oleh peserta diskusi itu, nggak ada satu yang bisa kita anggap kemajuan satu langkah. Bayangin itu. Dan kesimpulan dari ini itu dihembuskan oleh orang yang kemudian kita kenal menjadi aktor dari Lekra. Namanya dia nulis artikel di dalam majalah Siasat, judulnya Angkatan 45 sudah mampus. Bukan Sultan Takdir. Nah, jadi dia kemudian menjadi namanya Bakri Siregar. Orang ini kemudian menyerang Angkatan 45 dengan kata sudah mampus. Itu kan kata yang sangat kasar sekali. Sebenarnya menunjukkan bahwa gagasan revolusi yang dibilang Bang Ican tadi itu, keadilan sosial itu udah nggak didapetin, nggak ada.
Dan nanti akan kelihatan di tahun 50-an itu juga Soekarno ngomong tentang kita punya banyak partai, sebanyak kita punya masalah. Tapi tidak ada satu masalah yang disuarakan oleh partai-partai itu. Jadi antara partai dan masalah di tengah rakyat itu kayak dua rel yang berbeda, nggak ketemu. Nah, ini bisa kita lihat dalam sastra ketika tiba-tiba banyak seniman itu bergerak. Orang kayak Pram yang punya kegelisahan tentang, ya kemudian didefinisikan sebagai realisme sosialis atau apapun. Tapi menurut saya dia mulai bergerak ke arah jawaban-jawaban yang dicita-citakan oleh nilai 45 itu. Karena itu kiri menjadi sangat penting. Karena itu jawaban kenapa PKI bisa menjadi dominan di tahun 1950-an. Buat saya tuh tahun 50-an itu Bu McVie sendiri bilang tuh zaman yang sering mendapat stereotip yang buruk karena keributannya. Tapi terlalu sering dia disalahpahami dan diberi persepsi yang keliru tentang periode. Padahal itu periode yang sangat penting di mana kita begitu alert gitu ya, begitu gampang terjaga bahwa ada yang salah ini. Ada masalah yang besar begitu yang harus kita cari jawabannya gitu. Dan itu kan kelihatan dari dunia yang paling jauh dengan politik yang namanya sastra, yang namanya kebudayaan. Tiba-tiba itu pecah kan. Mereka semua diangkat di gelanggang loh, bayangin coba. Ini kalau misalnya perspektifnya dari pelaku kebudayaan ya, sastra ya. Dan kita tak tahu banget perpecahan itu. Perpecahan pembelaan atas nilai kan. Klaim atas angkatan 45 itu apa? Dalam pencerminan gelanggang, kita ahli waris dunia atau kita harus menghabisi seluruh warisan dari dunia kolonial yang diskriminatif dalam segala bidang ya, ekonomi apa ini yang menciptakan ruling class, feodal bla 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 itu. Nah, di titik itu menurut saya mungkin kita punya jawaban dari pertanyaan Bang Ali maupun yang Bang Icang katakan kenapa PKI itu bisa kuat lagi. Karena kata-kata sekali lagi yang menurut saya dominan kalau dia disebut sebagai Kate Hayes gitu ya, jiwa zaman, pertanyaan zaman gitu ya, itu krisis. Kita menghadapi krisis nih. Nah itu yang menurut saya bisa jadi pelajaran kita hari ini. Kita tuh tumpul perasaan itu, perasaan bisa marah gitu, bisa kecewa. Kita tuh tumpul untuk mencari jawaban. Jawaban kita waktu itu ya kita harus balik lagi kepada kiri, itu aja. Jalannya menyempit, iya jalannya menyempit, tapi yang jelas harus jalan ke kiri. Orang-orang di persimpangan kiri jalannya itu. Kira-kira gitu loh Pak. Musrah lah. Iya. Sekarang gantian. Partai hijau apa semangka ya. Gimana nih meradikalisasi gerakan ini gimana? Saya nggak bercanda. Lanjut, komentarmu terhadap bacaan ini, Gus Ray? Karena di sini sebenarnya mengupas banyak hal gitu ya. Pertama di tahun-tahun 45 itu gitu ya, transisi kalau istilah Pak Isan itu periode yang sangat genting gitu ya. Jadi orang terpecah tapi juga membentuk partai dengan cepat gitu ya. Membuat aku bayangkan tahun-tahun itu membuat partai besok bubar nggak masalah gitu, Pak, gitu. Seminggu nggak ada anggotanya, kemudian bergabung lagi ke partai yang lain gitu, itu biasa gitu kalau dilihat dari versi ini ya. Sebenarnya mungkin saya juga membayangkan kenapa PKI juga bisa tahun 65 gitu ya, juga kemudian bisa membesar lagi, sebenarnya juga soal jangan-jangan strategi dan infrastruktur partainya cukup kokoh gitu ya sampai ke bawah, sehingga memang ketika ada sesuatu yang ada partai baru lagi ya mereka siap gitu untuk melakukan perubahan maupun melakukan gerakan. Jangan-jangan itu juga gitu, bukan persoalan soal ya memang ini lahan kering gitu, siap untuk melakukan banyak perubahan. Kalau menurut Gus Ray bagaimana? Karena di sini juga metode merajek itu adalah juga mengutip banyak filosof, Gus. Cara dia menceritakan toh sebagai alumni STF begitu ya, itu kan pasti sangat familiar begitu
dengan tokoh-tokoh yang tadi sudah disebutkan begitu, dan bisa oh bener nih, oh kenapa metodenya seperti ini atau bagaimana gitu. Dan monggo Gus Ray untuk bisa mengomentari Amir sekaligus karya si merajeknya sendiri dalam konteks dia menuliskannya dan menuangkannya. Monggo Gus. Oke, makasih. Oke ya, makasih. Ini saya nih datang terlambat, mohon maaf. Ini pertanyaannya ini ujian ini. Padahal ujian besar kita itu jadi warga negaranya Prabowo hari ini. Ujian terbesar kita tambahin ujian lagi sama Pak Ali ini. Yang jelas pada periode itu nggak ada pilihan lain untuk melawan, ya harus berpartai. Karena nggak ada NGO. Sorry to say, but I have to say about this ya. Memang melawan itu ya harus pakai partai. Kalau nggak pakai partai nggak ada agenda melawan. Dan setuju sama Pak Sili tadi, bikin partai itu sekarang menjadi sangat administratif gitu. Terutama di periode SBY, dan akan semakin dipersulit sampai sekarang kita menanggung beban itu. Bandingkan misalnya dengan teman-teman di Thailand, cukup punya anggota 5.000 sudah bikin partai. Di Malaysia juga sangat sederhana. Nah, kalau kami sendiri yang penting cara kerjanya adalah cara kerja partai. Memang mesti ditransformasi dari gerakan sipil ya, civil society itu dari gerakan sosial menjadi gerakan politik, dari gerakan moral ke gerakan politik gitu. Nah, intensi itu yang paling mendasar yang memang dihidupi oleh para aktivis intelektual di periode 40 menjelang kemerdekaan itu. Bahkan mundur jauh sebelum itu ya, di periode 30-an ya Pak Rizal ya, di periode zaman bergerak itu sebenarnya cita-citanya memang harus partai gitu. Meskipun syarikat Islam itu kan sebenarnya cara kerjanya adalah cara kerja partai. Terutama nanti di faksi kiri ketika pecah antara syarikat merah sama syarikat rakyat, terus kemudian bermetamorfosis menjadi partai ya, partai tertua di Indonesia yang pakai nama partai itu kan Partai Komunis 1920 Pak Rizal. Betul ya? Nah, itu menandakan memang nggak ada pilihan untuk mengubah nasib, itu harus berpartai. Kita juga ingat misalnya Cokro itu masuk Foxtrot ya, masuk parlemen itu juga dengan harapan pengen mengubah dari dalam, kira-kira begitulah, kayak teman-teman kita sekarang menjadi staf ahli gitu ya, atau menjadi anggota dewan gitu. Tapi nggak salah, itu betul, tapi nggak dibangun dalam komisaris itu. Komisaris. Nah, itu sayangnya di periode itu nggak ada dukungan menjadi agenda gerakan untuk merebut kekuasaan yang lebih maju kan. Artinya intervensi pemerintahan kolonial, tapi imajinasinya nggak sampai seperti Partai Komunis. Harus diakui, agenda terbesar Partai Komunis itu yang mengalahkan kolonialisme Belanda. Cita-cita utamanya itu, dengan slogan sama rata sama rasa itu kan itu. Nah, sebelum saya ke sini nih, karena pertanyaan itu kan mengkontekstualisasi untuk kita hari ini. Sayangnya di periode kita hari ini itu, yang saya temui kawan-kawan kami itu kalau ngomong partai itu, kalau teman-teman NGO, kalangan intelektual terpelajar itu sudah sangat kecewa dengan partai. Akhirnya mewabah satu pandangan yang menurut saya itu pandangan esensialistik ya. Pandangan esensialistik itu kalau diilustrasikan, digambarkan secara sederhana, misalnya di sebuah desa tertentu masyarakat memakai pisau dijadikan alat sebagai pembunuhan dan merebak di mana-mana pisau dipakai membunuh orang. Akhirnya ada satu fatwa moral yang mengatakan nggak usah pakai pisau. Padahal perkaranya bukan pisaunya itu sendiri gitu. Nah, partai itu sebagai instrumen kan, sebagai alat, makanya kami menyebutnya alat politik. Nah, rata-rata yang kami temui ini bukan survei ya, tapi perjumpaan-perjumpaan personal itu mereka menganggap bahwa berpartai sekarang itu ya kotor gitu. Semua partai itu kotor gitu loh. Akhirnya pandangan esensialistik kalau partai itu pasti jahat kayak gitu-gitu. Nggak melihat partai itu sebagai instrumen untuk perlawanan. Nah, yang kedua itu teman-teman gerakan yang percaya, ya juga kalangan NGO yang percaya, teman-teman kita kan rata-rata dari aktivis mahasiswa itu kan kalau nggak berusaha kita jadi pengusaha, NGO syukur-syukur jadi ASN gitu ya, jadi pejabat negara gitu kan. Yang enggak itu kan masih punya hasrat politik mereka ini. Kemampuan mengorganisir bisa, kaderisasi bisa, udah dapat pendidikan ideologisasi yang cukup baik. Mereka punya hasrat politik tapi nggak punya ruang. Akhirnya masuklah ke partai-partai existing yang
borjuis hari ini. Nah itu yang saya lihat. Nah sayangnya kita nggak pernah serius. Memang sulit ya dua arah ini. Pertama bikin partai nggak seperti zaman dulu. Bubar besok bikin lagi. PKI itu berapa kali itu dihancurin ya, dibikin PKI ilegal. Tetap namanya partai. Meskipun dia bergerak di bawah tanah gitu. Kita tahu misalnya sumbangsi PKI ilegal itu meradikalisasi kelompok peta kan. Kelompok peta Jawa Timur di Blitar itu. Pembela tanah air. Itu kan fasis itu, tapi PKI ilegal bisa menyusup, bisa bikin kaderisasi politik yang lebih maju dari sekedar menurut saja pada kepentingan Jepang waktu itu. Nah kalaupun besok bubar ya bikin lagi 3 orang, 5 orang berkembang terus begitu. Nah sekarang nggak bisa gitu loh mas. Masalahnya harus 100% provinsi, 75% kota kabupaten, dan 50% kecamatan kita di semua level tadi punya pengurus, punya anggota, dan punya kantor. Nah syarat administratifnya dipersulit. Nah kami sendiri di Partai Hijau, yang penting cara kerja kami itu cara kerja partai seperti sebelumnya. Partai itu dijalankan. Makanya tagline kami itu memuliakan partai politik. Iya betul, memuliakan partai politik gitu. Cita-citanya Jadi tugas kita itu memuliakan kembali partai politik dengan apa? Dengan berpolitik dengan ideologi. Kami kalau di Partai Hijau namanya ekososialisme. Sosialis yang ekologis, ekologis yang sosialis gitu. Sosialisme aja nggak cukup, tapi ekologis. Anti-imperialism untuk konteks hari ini itu adalah menyelamatkan kelas pekerja dan lingkungan. Jadi saya bilang misalnya ke kawan-kawan anak muda itu, saya GMNI Gus Roy gitu, nggak mungkin ke Partai Hijau. Gimana nggak mungkin? Saya anti-imperialis. Kamu pikir saya berkebun? Nyangkul aja gitu, nanam cabai gitu, cabai-cabean. Nanam kangkung terus saya sambal sama Om Ali gitu, udah hijau banget ya kita. Bukan itu gitu. Karena syarat material dari kapitalisme itu expropriation of nature, robbery of nature, itu pasti itu menjarah dia. Melalui apa? Primitive accumulation, accumulation by dispossession. Sekarang bentuknya bisa proyek strategis nasional, itu penjarahan alam sebenarnya. Nggak pernah izin kepada orang Papua kan? Tiba-tiba 3,3 juta hektar hutan adatnya terancam akan dialihfungsikan jadi food estate. Nggak pernah diskusi sama mereka. Kalau nuwun permisi kita diskusi, nanti kalau untungnya sekian kita bagi sekian. Nggak pernah, disikat aja mereka. Itu berlangsung sepanjang di dalam sistem kapitalisme inherent. Karena itu saya bilang kawan-kawan, nggak ada jalan lain. Jadi hijau kami itu hijau anti kapitalisme gitu. Kapitalism as mode of production itu menjadi daya rusak yang tingkat kehancurannya nggak pernah terjadi sebelumnya dalam cara umat manusia. Nah yang kedua, ini saya masuk ke partai komunisnya ya. Ini agak anomali sebenarnya diskusi ini. Saya itu ustadz ya sebenarnya. Makanya saya pakai peci itu. Gus itu gusuran itu. Saya itu biasanya saya ngaji itu ya ngaji tentang Islam lah. Maka temanya itu Islam dan Marxism itu oke lah. Anda teman-teman ingat ya bukunya Maxim Rodinson. Saya sebenarnya kapan hari sudah mention ke Bung Rizal, mungkin nggak buku ini diterjemahkan ulang? Sudah ada terjemahannya. Islam dan kapitalisme. Satu lagi Islam and Marxism. Yang Islam dan Marxism belum pernah diterjemahkan. Itu buku dasar sekali itu, Maxim Rodinson itu. Nah kalau ngaji itu oke lah. Tiba-tiba saya dikontak sama beliau-beliau berdua ini kan. Mereka bertiga ini kan, saya takut kualat aja kan ini kan sama generasi kolonial ini kan kita harus taat itu. Waduh nih Pak Iksan mau bikin acara sama JJ Rizal ini dua sesepuh Betawi nih ya, saya nggak datang nggak dikasih nasi uduk saya ini bahaya. Intelektual Betawi dua ini kalau minta saya harus hadir gitu. Harusnya ya saya ngomongnya Islam dan Marxisme oke lah gitu. Saya fasih gitu. Tapi kami pernah bikin diskusi di Islam Bergerak tentang kekristenannya Amir Syarifuddin. Saya baca cepat sambil ingatan lama itu. Ternyata agak sama itu pengalaman Amir itu. Meskipun dia ini murtad ya dia ini. Bukan murtado ya, dia murtad. Jadi kalau dengar orang-orang PKS mereka nggak mau lagi ketemu saya nih. Udah komunis murtad kamu belain pula gitu lah kira-kira. Tapi intinya begini. Amir Syarifuddin itu berhasil menemukan visi pembebasan di dalam Bible, dalam Alkitab. Saya sendiri menulis tadi di jalan saya baca. Saya tuh karena nulisnya lama ya, agak lupa itu. Ngomongin nyinggung Amir, ngomongin juga
kekristenan sebagai alat pembebasan. Saya nulis di Indo Progress itu. Tadi di mobil sambil saya baca itu. Jadi pasifisme Yesus Kristus itu sebenarnya satu tindakan subversif yang menantang ini ya, kekuatan otoriter waktu itu. Jadi seringkali orang menganggap pasifisme kekristenan itu dianggap seolah tidak progresif pada dirinya. Tapi menurut Amir dan menurut saya sendiri yang sempat belajar membaca Bible, karena ketularan dulu di STF saya itu pernah keliru, kuliahnya sudah keliru itu. Berangkatnya itu diminta ke IAIN gitu, nyemplungnya di STF ya. Dan saya keliru Pak Isan, cerita lucu sedikit itu. Jadi ada hermeneutika PL. PL ini saya nggak ngerti. PL itu ternyata perjanjian lama, Bung. Saya ngambil kuliah hermeneutika. Wah, ini filsafat hermeneutika. Penting banget anak semester 1 kan gitu. Boleh nggak ngambil mata kuliah pilihan ini? Boleh gitu. Masuk temanku Katolik semua ini loh. Nggak ada teman awam ini gitu. Perjanjian lama. Ternyata Alkitab. Waduh, menyimpang ini udah. Dari kitab Al-Quran ke Bible. Perjanjian. Jadi hermeneutika perjanjian lama. Tapi akhirnya aku ini ya, mau nggak mau juga belajar tentang apa itu kekristenan tadi itu. Ternyata Amir itu hebatnya karena dia menemukan visi pembebasan dalam agama Kristen, dan dia sendiri mengilustrasikan ini agak menarik ya. Ini agak sama kalau menurut saya dengan pandangan hablum minallah dan hablum minas. Jadi konsep salib itu kan ada yang vertikal dan horizontal gitu ya. Jadi yang vertikal itu hubungan dengan Allah lah kira-kira ya. Tuhan Bapa di surganya itu, terus yang ke kanan itu adalah hubungan horizontalnya gitu. Terus yang selanjutnya dia meletakkan komunisme itu sebagai alat analisis. Ini penting sekali ini. Kalau kita mencari persamaan antara komunisme dengan agama ya, religion and Marxism atau religion and socialism pada aspek ontologi, Pak Ihsan, sulit dicari titik temunya. Karena berangkat dari pandangan filosofis yang berbeda. Satu pandangan yang idealistik, satu yang pandangan materialistik. Roy Bhaskar, ini Roy yang hebat ya, bukan Roy kayak saya ini. Roy Bhaskar sendiri dia bilang sebenarnya materialisme Marx itu adalah materialisme Marxis ya. Cuman seringkali orang-orang itu, terutama dalam konteks di Indonesia yang anti komunisme itu pasti anti agama, selalu memenggal pernyataan Marx, agama adalah opium. Padahal di frase sebelumnya itu satu paragraf dia bilang bahwa agama itu jerit tangis kaum papa gitu. Marx itu memahami agama secara dialektis dan secara dinamis. Dia melihat agama sebagai fakta sosial, Pak Ihsan. Agama sebagai fakta sosial itu ya bisa brengsek, bisa baik. Marx melihat bahwa agama itu selalu dinamis. Di suatu waktu, agama itu adalah jerit tangis kaum papa. Dia adalah alat orang-orang yang tidak berdaya berkumpul dan menyatakan bahwa ketidakadilan harus dilawan. Karena itu, utopianya itu adalah melawan ketidakadilan. Ketika kita beramal soleh, berbuat baik, melawan ketidakadilan, kita akan langgeng di surga. Itu ada kesamaan tuh, Marxisme dan Islam itu sama-sama percaya dengan utopia. Utopia Marxisme itu masih mungkin loh diwujudkan itu. Utopia Nahdlatul Ulama lebih sulit. Karena kan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi agama itu, janji agama itu menyelamatkan di dunia dan akhirat. Nggak ada satupun komunis janji nanti kamu di akhirat selamat, nggak ada. Dia urusannya agama, urusannya dunia aja gitu. Jadi yang menarik sebenarnya agama dengan komunisme atau Marxisme itu sebenarnya sama-sama percaya dengan utopia. Another world is possible and always possible. Dunia lebih baik itu pasti mungkin gitu. Orang-orang yang disebut radikal itu percaya teori menjadi praksis itu ya. Teori dan praktek nggak bisa dipisahkan, selalu bertendensi dialektis dan ya percaya suatu saat itu akan ini ya, muncul kebaikan. Nah sebenarnya orang generasi Amir ini ya, di buku ini juga menyinggung misalnya
dia mengutip banyak filsuf ya, salah satunya Walter Benjamin ya, ini filsuf yang sangat melankolik. Dulu saya sangat Benjaminian ya. Salah satu motivasi saya terlibat dalam partai hijau itu, gerakan hijau dan bentuknya partai itu salah satunya Benjamin. Saya mengutip sedikit Benjamin, mumpung ingat itu. Benjamin itu membayangkan hidup manusia hari ini itu seperti masyarakat kapitalis itu seperti naik kereta yang kita nggak mengendalikan laju kereta ini. Nah, tugas profetik kita nih, Benjamin ini orang yang pikirannya profetis lah itu. Kata Benjamin, tugas profetis kita itu selemah-lemahnya iman itu ya menginjak, merebut kendali dan menginjak rem darurat. Itu artinya apa ya? Partai sekarang, saya menafsirkan. Saya tidak menafikan seluruh gerakan perlawanan kami ya. Teman-teman saya ditangkap, ada yang divonis 5 bulan ya. Del Pedro berapa tahun? 2 tahun ya? Tuntutannya 2 tahun. Saya ketua Partai Hijau, Del Pedro itu ketua bidang perluasan ini, partai. Dibantu sama Sahdan itu. Tanggal 25 kita tektokan sama dia itu. Gus Roy, aku udah DPO. Udah, berarti kamu harus nyari safe house, medsos matiin, nggak dimatiin sama dia nih. Kita berdebat itu. Bu, saya sangat hati-hati. Waktu itu saya masih di luar negeri. Ini live ya? Aman ya? Aman, nggak ada masalah gitu, aman gitu. Saya nggak ada masalah. Saya mau bilang ya ini kawan-kawan kita gitu. Saya mendukung semua agenda gerakan mengkritik rezim, bahkan aksi itu adalah tindakan politik yang sah. Bahwa di dalam saya ngajak Pak Ali, ayo kita turun ke jalan misalnya begitu ya. Lu nggak ada masalah kalau ada orang lain bakar-bakar, masa saya suruh tanggung jawab sih? Kan bukan saya harus tanggung jawab itu. Dan sekarang bisa dibuktikan ternyata yang terlibat itu, yang bakar-bakar itu, bukan kita, bukan kawan-kawan kita, nggak ada satupun yang terindikasi ke sana. Adalah alat kekerasan negara, tapi anehnya teman-teman kita nggak dibebasin itu. Hasil investigasi ternyata bukan mereka, tapi tetap. Nah si Benjamin dia bilang selemah-lemahnya tugas profetik kita itu menginjak rem darurat agar kita tidak jatuh semuanya, karena kapitalisme itu selalu dalam kontradiksi internal. Dan yang menarik, mereka ini di periode ini, Amir dan teman-teman itu adalah lapisan masyarakat yang paling cerdas yang ada di Indonesia. Harus diakui, saya ini dari keluarga Masumi ya, bukan keluarga PKI. Makanya saya sering tuduh itu keturunan PKI, pantas dia belain ngomongin PKI gitu. Wow. Padahal Masumi kakek saya yang dulu suruh ngejar-ngejar PKI gitu. Itu kelompok-kelompok yang lain itu melawan penjajah. Di sini itu juga banyak disinggung ya. Kelompok-kelompok yang lain itu anti penjajahan ya. Tapi nggak tahu bahwa penjajahan itu akarnya di dalam kapitalisme. Mereka itu sudah ngerti anti kapitalisme, anti kolonialisme, anti imperialisme, internasionalisme. Mereka udah ngerti loh. Nah kalau dalam konteks gerakan kiri Islam, Amir Syarifuddin itu bisa disetarakan dengan Haji Misbah. Bedanya Haji Misbah adalah seorang kiai, seorang dai, penceramah. Amir Syarifuddin itu juga dia di mana pidato soal Alkitab. Dia berkhutbah juga meskipun dia bukan pendeta dalam arti ditahbiskan sebagai pendeta. Tapi ketika dia sudah dinyatakan sebagai orang Kristiani, saya lupa tahunnya, Om Rizal yang ingat lah ya. Dia menjadi Kristen lewat HKBP ya. Bener ya, gereja HKBP ya. Nah itu dia yakin bahwa pembebasan di dalam Marxisme itu, dalam komunisme itu tidak bertabrakan dengan agama Kristen dan tidak bertabrakan dengan cita-cita Indonesia. Merdeka itu memang harusnya terbebas dari kapitalisme. Kita mungkin bisa mengusir penjajah, tapi besok ketika kapitalisme masih bercokol, dia akan bertransformasi. Penjajahnya ganti kulit aja kan, dari kolonialisme Belanda menjadi orang Indonesia. Kurang lebih begitulah ya. Ini agak karena merespon pertanyaannya Om Ali tadi. Tapi singkatnya begini, buku ini menjadi sangat penting buat kita. Kita butuh referensi, butuh memori sejarah ya. Karena saya setuju orang Indonesia itu bukan salah orang Indonesia, saya pikir. Hari-hari ini kita itu kan menghadapi kesuntukan yang berlapis ya. Saya selalu bilang kalau ceramah di masjid-masjid itu, kalau Anda susah itu jangan merasa susah sendiri. Temennya banyak gitu. Di desa saya
nggak ada orang miskin itu. Karena semuanya miskin. Jadi nggak ada yang merasa miskin gitu. Kalau ketemu Jaji Rizal ngeluh dia tuh, waduh bong, gini bong, waduh ini putus asa kita gitu. Di kampung saya nggak ada putus asa, udah setiap hari putus asa. Gitu. Ya tapi saya mau bilang bahwa buku ini penting karena kita butuh memori. Dulu pada zaman dahulu partai politik itu diisi oleh para aktivis intelektual, scholar aktivis ya, yang bukan kosong gitu. Sekarang partai-partai politik isinya kosong semua itu. Partai politik sekarang itu pemilu urusannya itu cuman jual figur. Terus disurvei elektabilitasnya oleh sahabatnya Pak Icang. Ini nggak ada masalah kan saya singgung ya? Nggak apa-apa. Memang temennya Pak. Cuman itu aja itu, laku dijual apa enggak itu nggak menawarkan visi. Nah periode ini semua orang punya ide besar, punya visi. Soekarno, even itu Hatta yang bertabrakan secara politik dengan Amir Syarifuddin, itu semua orang hidup dalam gagasan-gagasan besar. Sekarang gagasan besar itu nggak punya, ngurusin genteng Pak. Kan? Lo gila lo. Presiden ngurusin gentengisasi gitu. Lo joget aja Bu, nggak usah ngurus genteng kan gitu ya. Si gemoy ini kan ya. Kerjanya nembak-nembak terus gemoy. Nari-nari ini gimana coba itu? Ternyata produk Zionis juga. Bangke menurut hidup kita. Puasa-puasa ngomong begini kita ini kan bangke betul itu kan ya. Anti asing ternyata konsultannya asing. Zionis biadab bener. Udah begitu para kiai takut pula sama dia itu. Takut pada Allah ya. Takut sama Prabowo. Coba Anda logikakan ini ya. Kiai-kiai, ulama-ulama takut sama Prabowo. Prabowo takut sama Donald Trump. Donald Trump takut sama Epstein ya pastilah. Gila ini hidup kita ini Bung. Makanya Jaji Rizal saya ajak lebih beriman, sulit ini. Contohnya kiai-kiai begini semua. Saya lihat jangan contoh kiai-kiai itu, lihat saya Bung. Ya kawan-kawan ini penting karena ini memori sejarah yang harus kita ingat kembali bahwa di periode itu, di masa itu, Indonesia itu diisi. Terlepas dari pertarungan Hatta, saya disuruh milih waktu itu debat ya, diskusi. Kalau milih Hatta, Soekarno, Amir Syarifuddin atau siapa itu? Kalau di periode itu kamu mendukung Rera apa tidak itu? Sebagai ekonom memang masuk akal loh. Restrukturisasi dan rasionalisasi. Tapi masalahnya ini para kombatan yang perang ini loh. Ketika melawan kolonial mereka di garis besar, di garis depan ya, PKI ini, Sumarsono, Pesindo di Surabaya. Anda masih ingat ya? Ini juga ini penting ya, tapi nggak disinggung di sini. Sumarsono itu didatengin sama Soekarno. Bung, terima kasih atas pertarungan besar. Pertarungan besar untuk mengusir penjajah ini. Saya ingin ngasih gelar pahlawan ini. Siapa yang perlu jadi pahlawan? Sumarsono nggak mau loh jadi pahlawan itu. Jadikan kalau Bung mau menghargai perjuangan kami, jadikan 10 November ini sebagai hari pahlawan. Karena semua orang adalah pahlawan. Haryo Kecik di buku dia itu, Tentara Pelajar itu. Orang-orang nggak pakai sepatu. Nggak kuliah ini. Nggak pakai sepatu. Nggak pakai pantolan. Nggak punya sendal oke lah kayak kita ini enggak. Mereka di garis depan di Surabaya itu. Betul ya Pak Erwin ya? Dan di periode itu, ini cerita kakek-kakek kita, Mas Erwin, ada sejarawan juga nih. Kalau saya keliru nanti dikoreksi nih. Dia punya catatan kakinya. Karena ahlinya nanti suruh komentar itu. Nah di periode itu saya juga dapat cerita itu. Dulu itu Pesindo, Laskar Hizbullah itu berangkat bareng dari Jombang. Bahkan mereka bawa benderanya masing-masing itu habis didoain Ki Hasim segala. Jadi sowan dulu doain Ki Hasim berangkat ke medan tempur di Surabaya. Itu kayak bayangin anak HMI sama PMII Gemini itu berangkat di medan tempur bareng-bareng gitu loh. Ketika menang gebuk-gebukan mereka gitu loh. Kira kurang lebih begitulah ya. Nah Amir Syarifuddin itu korban dari revolusi yang ia ciptakan menurut saya. Tapi yang menarik lagi-lagi buku ini mengantarkan kita, mengingatkan kita ada satu periode keemasan dalam politik Indonesia, terlepas dari kekurangan masing-masing tadi itu, milih Hatta apa enggak itu urusan masing-masing lah ya. Saya sendiri membaca pledoinya PKI sangat lengkap, saya baca itu
PKI bukan terdakwa tapi mendakwa gitu. Intinya titik perkaranya adalah laskar-laskar ini yang bertempur di garis depan. Kenapa harus disingkirkan? Masalahnya kalau mereka jadi tentara itu dia nggak pernah dididik sebagai tentara, betul ya Bung ya? Nggak pernah dididik sebagai tentara resmi gitu. Biasanya punya ijazah apa enggak kan? Punya ijazah apa enggak gitu? Enggak punya ijazah tentara tapi kan mereka bukan kenil gitu. Alumni kenil. Bukan alumni kenil lah, yang jadi tentara nanti kenil sama peta, betul ya Pak Erwin ya? Ya itu berarti saya bener ya. Makasih Mas ya. Ini harus tanya dua orang ini. Itulah kira-kira Bung ya. Jadi buku ini penting karena mengingatkan kita bahwa di tradisi Kristen ada juga ada Amir, di Islam ada Haji Misbah. Artinya kita selalu punya peluang untuk mendialogkan kembali antara Islam dengan tradisi Marxisme. Saya sendiri percaya bahwa pembebasan Islam itu, cita-cita pembebasan mustad'afuna fil ardi itu butuh alat analisis. Alat analisis yang adekuat hari ini hanya melalui Marx. Saya tidak melebih-lebihkan. Why? Ya, mengapa Marx itu benar? Karena dia bisa menjelaskan kapitalisme itu secara ilmiah. Karena itu sosialismenya Marx dan sosialisme ilmiah emang gitu loh. Hanya dia gitu loh. David Harvey di buku dia itu, bukunya mohon diterjemahkan juga ya. Tugas Anda. Ini buku penting juga ini. Siapa margin kiri itu atau siapa harus nerbitin buku ini. Jadi kapitalis. Bukunya judulnya 17 Contradiction and the End of Capitalism. Dia bilang Marx itu kan ngomong ya, tugas pemikir itu tidak memikirkan dunia tapi mengubah dunia. Tapi kenapa Marx bertahun-tahun dia bertapa di, kalau nggak salah British Museum ya, di Inggris itu belajar kapital dan menulis 3 jilid. Iya, library. Iya. Dia di perpustakaan kenapa membaca tekun dan menulis 3 jilid kapital itu. Nah, ini pembelaannya Harvey ya. Hanya dengan memahami kapital dengan baiklah kita bisa mengalahkan kapitalisme itu gitu. Atau melampaui kapitalisme. Jadi sebenarnya Marx ketika membaca itu juga dalam konteks pembebasan, kira-kira begitu loh. Jadi itu buku penting ya, mohon diterjemahkan nanti. Cariin penerjemah yang bagus, terus saya diundang lagi, diajak makan nasi uduk, udah bahagia sekali saya. Terima kasih udah kebanyakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, masih ada waktu. Tanya. Biasanya itu buka puasa 5 menit lagi sebenarnya. 3 menit lagi ya? Mau dipersiapkan nih? Udah siap. Tinggal ambil. Udah siap. Oh, karena ininya udah siap, jadi kita minta respon aja karena habis ini langsung kita makan dan minum kan bisa langsung gitu. Silakan teman-teman, ada yang mau merespon lagi atau Pak Iksan atau Bung JJ? Ada teman-teman yang mau bertanya atau berkomentar? Ini anak SMP. Oke, anak SMP. Yang penting beli pokoknya. Selamat sore semuanya. Tadi saya yang jawab pertanyaan sebelumnya tentang pandangan anak muda kelelahan di dalam sistem ya. Ya kan Kak? Sorry, ya. Iya, oke. Saya ngambil kasus nyata. Saya waktu itu pernah diskorsing sekian hari karena saya peduli isu politik. Dan di mana? saya sekolahnya di Pasar Minggu di bawah sekolah swasta Lembaga Naungan Bank Indonesia. Jadi ya benar. Benar. Saya di bawah sekolah itu dan Itu yang nulis sejarahnya. ya perlahan-lahan saya juga mulai kehilangan rasa untuk ngapain ya saya peduli, tapi saya ingat lagi kemudian ternyata nilai-nilai publik dalam dunia politik itu luar biasa banyak sebenarnya ya. Dan tadi sempat disinggung oleh Gus Roy tadi karena sekarang partai politik itu jual figur dan sering bermasalah, maka banyak teman-teman saya itu juga mulai enggan berpolitik. Jadi saya sering membahas tentang isu sosial di status WA saya dan teman-teman saya bilang, apaan sih Arif, ini ngomongin bahas politik, ngapain sih bahas isu sosial, kayak lu sok jenius gitu ngomong politik. Nan akhirnya ya saya perlahan juga ada mulai lebih netral, lebih kalem dan sadar ternyata sistem yang punya power itu dapat membungkam bagi anak-anak umur di bawah umur seperti saya umurnya 13 menuju 14 tahun. Dan Kamu nggak usah tegasin, minder dia mereka ini. 13 tahun. saya kelahiran 2012 Aduh, ditegesin lagi. dan
Makanya itu Kader PHI ya. saya ini agak bias juga soalnya saya misalkan keluarga nilai publik luar biasa. Ayah saya seorang ASN di Badan Pemeriksa Keuangan. Bapak saya seorang idealis, tetap mengkritik sistem dari dalam, memperbaiki sistem dari dalam, dan justru figur dekat seperti ayah saya itu yang memotivasi saya. Ternyata masih ada loh orang-orang yang dari dalam sistem berani untuk memperbaiki sistem dari dalam, meskipun masih banyak oknum-oknum yang di luar sana itu ya tetap ikut arus dan juga akhirnya ya bobrok juga gitu. Itu sih Kak, pandangan saya sebagai anak muda. Saya kelahiran 2012. Oke. Terima kasih teman-teman. Karena waktunya juga udah jam menjelang buka puasa. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Ihsan, buat Bung JJ Rizal, dan buat teman saya, teman baik saya Gus Roy. Emang ini semuanya kerjaan Masra yang ngerjain kita untuk kita beda buku di tengah puasa, dan kita semuanya ngebut gitu ya. Saya ngebut membaca seminggu 500 halaman. Pak Ihsan juga minta waktu lagi untuk kita baca yang baik dulu lah. Jadi diperpanjang lagi gitu, dan saya setuju, dan akhirnya kita bisa berdiskusi dari hari ini. Tapi teman-teman sekalian, memang buku ini sangat bagus. Pertama, buku ini penting untuk kita bisa tahu sejarah Indonesia, bagaimana dinamikanya. Banyak juga sebenarnya buku-buku serupa gitu ya, tapi ini kekhasan yang menurut saya penting, dia sangat detail gitu. Udah azan ya. Oke, teman-teman, karena sudah azan, jadi saya mungkin closing saya juga nggak begitu penting. Karena yang penting adalah buka puasa. Selamat buat Kobam sudah menerbitkan buku ini, dan ini tepuk tangan dulu buat Kobam dong. Buku-buku seperti ini yang kita tunggu-tunggu. Semoga buku berikutnya akan edisi apa tadi istilahnya?